everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu tindak kejahatan yang terjadi pada seorang model wanita di kota Shenzhen, China. Jika ingin tahu bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Pada suatu hari yang cerah, tepatnya pada tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul 8 pagi, dua nelayan yang sedang dalam perjalanan pulang setelah pergi melaut mencari ikan, melihat sebuah tas koper mengambang di pinggir pantai Pulau Luyu. Pulau itu adalah sebuah pantai hasil reklamasi yang belum berpenghuni dekat pelabuhan kota Santau, Provinsi Guangdong, China. Para nelayan itu kemudian merapatkan kapal mereka ke pinggir pantai. Mereka tidak menyangka tas koper itu ternyata cukup berat dan mereka perlu menariknya ke atas daratan dengan susah payah. Koper itu berwarna silver dan biru cerah. Tapi yang paling unik adalah adanya kerangka besi berbentuk segi empat di bagian luar koper itu. Bagian atas koper tersebut juga diikat dengan rantai besi yang dikunci dengan menggunakan dua buah gembok besar. Pihak kepolisian yang segera dihubungi mengenai penemuan itu segera tiba di lokasi. Dengan menggunakan alat pemotong besi, mereka kemudian berusaha membuka tas koper yang sangat mencurigakan itu. Ketika sudah terbuka, mereka langsung mencium bau yang sangat menyengat dari dalam tas. Tas koper itu ternyata berisi jasad manusia yang sudah tidak utuh lagi, di mana bagian kepala jasad tersebut tidak ditemukan berada dalam tas koper itu. Hasil laporan tim forensik pihak kepolisian kemudian mengungkapkan bahwa jasad tersebut adalah seorang wanita muda berusia antara 22 sampai 23 tahun, memiliki tinggi badan sekitar 160 cm dan telah meninggal dunia hampir 1 bulan yang lalu. Terdapat sebuah tato kecil di pergelangan kaki bagian kiri dan kemungkinan besar korban meninggal dunia akibat kehabisan nafas dengan luka memar seperti bekas ikatan tali pada bagian leher. Polisi segera memeriksa laporan orang hilang yang masuk ke kota Santau dalam 1 bulan terakhir. Akan tetapi mereka gagal menemukan adanya orang hilang yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan jasad wanita muda yang mereka temukan dalam tas koper itu. Jasad itu bisa saja terbawa arus laut dari tempat lain dan bukan berasal dari kota Santau, pikir mereka. Kasus ini sepertinya cukup sulit untuk dipecahkan, karena pihak kepolisian tidak memiliki tempat kejadian perkara. Sampai saat tim forensik melaporkan adanya penemuan gel silikon hasil implan payudara pada tubuh korban. Saat meneliti lebih lanjut, mereka berhasil mendapatkan informasi nomor seri dan merek gel silikon tersebut yang ternyata merupakan hasil produksi sebuah pabrikan yang berada di kota Wuhan. Tim dari pihak kepolisian segera berangkat ke sana dan mendapat informasi bahwa pabrik tersebut telah menjual produk mereka ke 29 rumah sakit bedah plastik di seluruh penjuru negeri. Polisi kemudian menghubungi satu demi satu rumah sakit bedah plastik itu untuk mendapatkan informasi mengenai para pasien. Dari 29 rumah sakit bedah plastik yang dihubungi, pihak kepolisian mendapati hanya 15 rumah sakit yang telah menjual produk gel silikon itu kepada pasien mereka. Pihak kepolisian segera meminta daftar nama pasien dan menghubungi mereka satu demi satu. Sampai akhirnya mereka mendapati hanya ada satu pasien dari rumah sakit kota Zhuhai yang tidak dapat dihubungi sama sekali. Pasien tersebut adalah seorang wanita muda bernama Xiao Jing dan baru berusia 22 tahun. Xiao Jing adalah pasien reguler rumah sakit bedah plastik itu dan pernah menjalani 6 kali operasi bedah plastik di sana. Menurut catatan, Xiao Jing terakhir kali melakukan operasi implan payudara pada tanggal 23 April 2013. Setelah melakukan operasi, Xiao Jing yang seharusnya dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan rutin pasca operasi pada tanggal 10 Juni 2013, ternyata tidak pernah datang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Pihak kepolisian segera menghubungi anggota keluarga Xiao Jing. Xiao Jing ternyata adalah putri pertama dari 2 bersaudara dan keluarganya berasal dari kota Yulin, Provinsi Guangxi.
Setelah tamat sekolah menengah, Xiaoqing pindah ke kota Zhuhai dan membuka sebuah toko pakaian wanita. Di waktu senggangnya, Xiaoqing menjalani profesi sebagai seorang model. Menurut adik Xiaoqing, mereka terakhir kali berhubungan pada tanggal 8 Juni 2013 dan Xiaoqing diketahui sedang berada di kota Shenzhen untuk sebuah sesi pemotretan. Setelah hari itu, Xiaoqing lenyap bagai ditelan bumi. Setelah melakukan uji tes DNA, pihak kepolisian akhirnya dapat memastikan bahwa jasad korban yang ditemukan di pinggir pantai Pulau Luyu ternyata adalah Xiaoqing. Mendengar kabar ini, pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang telah tega menghabisi nyawa Xiaoqing dengan cara yang begitu kejam. Pihak kepolisian akhirnya mendapatkan titik terang ketika mereka memeriksa mutasi rekening bank milik korban, di mana terdapat 3 kali penarikan uang tunai dengan jumlah sebesar 59.000 yuan atau setara 132 juta rupiah di berbagai mesin ATM kota Shenzhen. Berdasarkan hasil rekaman CCTV ATM diketahui, penarikan uang pertama terjadi pada tanggal 22 Juni 2013 oleh seorang pria berkacamata yang memakai jaket warna hitam dengan hoodie menutupi seluruh bagian kepala. Pria yang sama kemudian melakukan penarikan uang lagi pada tanggal 26 Juni 2013. Dalam rekaman CCTV ATM, pria itu terlihat memakai ikat kepala berwarna putih. Selanjutnya, penarikan uang ketiga terjadi pada tanggal 2 Juli 2013, lagi-lagi oleh pria yang sama. Dia terlihat memakai kaos putih dengan topi menutup sebagian mukanya. Pihak kepolisian yakin bahwa pria yang menarik uang dari ATM tersebut mengetahui apa yang telah terjadi dan kemungkinan besar dialah pelaku yang telah menghabisi nyawa Xiaoqing. Ketika foto-foto itu diperlihatkan pada pihak keluarga Xiaoqing, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali siapa pria itu. Pada tanggal 6 Juli 2013, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan 2 ponsel milik Xiaoqing yang ternyata berada di dalam etalase sebuah toko ponsel di lantai 1 Huaxiangbei Electronic Center, kota Shenzhen. Ketika pemilik toko ponsel itu diinterogasi, dia mengaku membeli ponsel itu dari saudara sepupunya yang bernama Huang Feishan. Pada keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, setelah memastikan Huang Feishan memiliki wajah yang serupa dengan foto pria di mesin ATM, pihak kepolisian gabungan kota Santau dan Shenzhen segera mengepung lokasi rumah dan menangkap Huang tanpa adanya perlawanan berarti. Lalu, siapakah sebenarnya Huang Feishan? Huang Feishan adalah seorang pria asal kota Santau berusia 30 tahun. Dia sudah menikah dan memiliki seorang anak yang baru berusia 6 bulan. Kesehariannya, Huang mencari nafkah sebagai supir taksi gelap dan tinggal bersama anak istrinya di kota Shenzhen. Huang ternyata sangat hobi berjudi. Bahkan tanpa sepengetahuan istrinya, Huang menyewa sebuah rumah kontrakan kecil yang sering dia gunakan sebagai tempat bermain judi dengan teman-temannya. Rumah kontrakan itu bisa dibilang cukup strategis karena memiliki garasi mobil tertutup sehingga dia dapat memarkirkan mobil taksinya ke dalam rumah kontrakan tanpa takut mobilnya terlihat dari jalanan. Karena kebiasaan judinya itu, kehidupan ekonomi keluarganya menjadi morat-marit dan hutangnya semakin hari semakin menumpuk. Pada tanggal 8 Juni 2013, sekitar pukul 9 malam, Huang Feishan sedang mencari penumpang di sekitar distrik Laohu, kota Shenzhen. Saat itu ada seorang wanita cantik yang menghentikan taksinya di pinggir jalan dan minta diantar ke daerah distrik Bao'an. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoqing. Setelah tawar-menawar, Huang setuju untuk mengantar Xiaoqing dengan tarif 80 yuan atau hampir setara 180.000 rupiah sekali jalan. Saat sedang dalam perjalanan, Xiaoqing merasa sedikit gerah dan minta AC mobil dinyalakan lebih kencang lagi. Huang Feishan yang memang sedang menghemat pemakaian bahan bakar kendaraannya, kemudian menolak permintaan tersebut. Keduanya akhirnya terlibat pertengkaran mulut karena masalah itu. Xiaoqing yang marah sempat berkata bahwa dia hanya akan membayar setengah dari tarif yang telah mereka sepakati. Selain itu, Xiaoqing juga menghina Huang dengan kata-kata, "Dasar orang susah, kamu pasti akan menjadi supir taksi seumur hidupmu."
Mendengar hinaan itu, Huang Feishan merasa sangat tersinggung. Dia kemudian mengemudikan taksinya ke sebuah daerah yang gelap dan sepi. Di daerah itu, Huang menghentikan kendaraannya dan langsung mengancam Xiaoqing dengan sebuah senjata tajam. Xiaoqing yang tidak dapat berbuat apa-apa, akhirnya membiarkan tangannya diikat dengan seutas tali. Setelah itu, Huang mengemudikan taksinya pulang ke rumah kontrakannya dan menutup pintu garasi dengan rapat. Setelah berada di rumah kontrakan, Huang langsung melucuti seluruh perhiasan, termasuk jam tangan yang dipakai oleh Xiaoqing. Huang juga mengambil seluruh uang tunai, serta 6 kartu ATM dari dalam dompet, dan memaksa Xiaoqing memberikan nomor PIN dari masing-masing kartu ATM itu. Penderitaan Xiaoqing bertambah ketika Huang memaksa Xiaoqing melayani nafsu bejatnya beberapa kali. Pada keesokan harinya, Xiaoqing hanya bisa menangis dan memohon agar dirinya dibiarkan hidup, dan dia juga berjanji tidak akan menceritakan apa yang telah terjadi kepada siapapun. Huang tahu bahwa melepaskan Xiaoqing berarti sama saja dengan dia akan menghadapi resiko masuk penjara. Apalagi Xiaoqing telah mengenal wajah dan tempat tinggalnya. Huang akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa Xiaoqing saat itu juga. Setelah itu, Huang pergi membeli sebuah tas koper dan membuat sebuah kerangka besi mengelilingi tas koper itu dan menguncinya dengan rantai yang digembok agar tas koper itu langsung tenggelam saat dibuang ke dalam air. 2 hari kemudian, Huang mengemudikan taksinya pergi ke kota Santau yang memerlukan waktu tempuh sekitar 4 jam berkendara dari kota Shenzhen. Huang yang sangat mengenal kota kelahirannya itu, kemudian mencari sebuah tempat yang sepi dan membuang tas koper yang berisi jasad korban ke dalam sungai. Huang sangat terkejut karena tas koper itu ternyata tidak langsung tenggelam dan hanyut oleh arus sungai. Dia hanya dapat berharap tas koper itu nanti akan tenggelam ke dasar sungai dan tindak kejahatannya tidak akan pernah tercium oleh siapapun. Huang tidak pernah menyangka tas koper itu akhirnya ditemukan secara tidak sengaja oleh 2 nelayan di pinggir pantai Pulau Luyu sekitar 2 minggu kemudian. Saat memeriksa rumah kontrakan Huang, pihak kepolisian menemukan sebuah jam tangan wanita dan 6 kartu ATM milik Xiaoqing. Huang mengaku menggunakan uang korban untuk berjudi dan melunasi sebagian hutang-hutangnya. Selain itu, sisa jasad korban yang hilang ditemukan dalam sebuah kardus berisi semen dalam rumah kontrakan itu. Saat kasus ini disidangkan, Huang mengaku melakukan aksinya tersebut setelah mendapatkan kata-kata hinaan dari korban. Kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, pihak pengadilan menyimpulkan bahwa tindak kejahatan itu dilakukan dengan terencana. Motif yang paling mungkin adalah Huang memang berniat merampok dan menghabisi nyawa korban karena kepentingan ekonomi. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tanggal 25 September 2014, Huang Feishan dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati. Putusan pengadilan tersebut akhirnya dieksekusi 2 tahun kemudian. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus kriminal kali ini. Semoga kalian suka dengan video yang dibawakan, and see you on the next one.